Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas materi persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dimulai dari definisi atau pengertian. Nah, yang pertama adik-adik, persamaan linier satu variabel disingkat PLSP merupakan kalimat yang memuat tanda sama dengan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah satu. Jadi, PLCV ini memiliki syarat harus memuat tanda sama dengan satu variabel dan pangkat variabel itu adalah satu. Oke, jadi sebagai contoh, nomor 1, M sama dengan 2. Nah, perhatikan dia memuat tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu variabel M, berarti merupakan PLSP. Yang kedua jadi M ditambah 5 sama dengan 6 ditambah 2. Ini juga merupakan persamaan linier satu variabel karena memuat tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu variabel M dan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ketika abang buat M sama dengan M, ini sudah menunjukkan bahwasanya di M pangkat 1 ya, jadi. Nah, kalau abang tulis Y, ini juga sudah menunjukkan pangkat 1. Kemudian, contoh soal nomor 3, X ditambah 5 sama dengan 2X ditambah 7. Nah, perhatikan adik-adik. Memuat tanda sama dengan berarti memenuhi syarat persamaan linier satu variabel. Kita perhatikan lagi di variabelnya. Memiliki satu variabel yaitu variabel X dan variabel X yang di ruas kanan. Nah, kita perhatikan pangkatnya. Pangkat 1 berarti merupakan persamaan linier satu variabel. Baru yang kedua, yang keempat ada Y ditambah 7 sama dengan 10. Nah, merupakan persamaan linier satu variabel karena memuat tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu variabel Y. Jadi pertanyaannya, Bang, bentuk yang bukan PLCV yang seperti mana, Bang? Oke, perhatikan adik-adik. Abang tuliskan di sini X kuadrat sama dengan 4. Nah, perhatikan. Memuat tanda sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu variabel X. Tapi perhatikan pangkatnya. Dia memiliki pangkat 2. Padahal di syarat persamaan linier satu variabel, pangkat tertingginya adalah 1. Berarti bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Lalu yang kedua, X ditambah 5 sama dengan 2A ditambah 7. Nah, perhatikan adik-adik. Memuat tanda sama dengan. Oke, memenuhi syarat persamaan linier satu variabel. Lalu kita perhatikan variabelnya. Memiliki variabel X dan variabel A. Berarti bukan merupakan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya, 2X ditambah X kuadrat sama dengan 7. Nah, perhatikan. Memiliki variabel 1 yaitu variabel X. Tetapi di variabel yang ini dia memuat pangkat 2. Berarti bukan merupakan persamaan linier satu variabel ya, adik. Baru yang keempat, X ditambah Y sama dengan 10. Nah, yang ini jelas-jelas bukan merupakan persamaan linier satu variabel karena memiliki variabel yang berbeda. Ada variabel X, ada variabel Y. Padahal di sini syaratnya itu hanya memiliki satu variabel. Nah, sampai sini paham ya adik-adik? Oke, kita lanjut. Pertidaksamaan linier satu variabel disingkat menjadi PTLSP, merupakan kalimat terbuka yang memuat tanda lebih kecil, lebih besar,
lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1, sama halnya dengan persamaan linear satu variabel. Nah, yang membedakannya itu adalah tandanya. Di sini sama dengan di sini, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Contohnya Bang, X lebih besar 5, lebih besar sama dengan 5. Ini merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat lebih besar sama dengan dan memiliki satu variabel dan pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian adik-adik, contoh yang kedua, X ditambah 5 lebih kecil 2X ditambah 3. Ini juga merupakan contoh pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat lebih kecil. Nah, ini untuk mengetahui lebih kecil, tarik aja deh garis. Nah, K berarti kecil. Nah, untuk mengetahui dia besar, lebih besar, tarik aja garis lurus deh. Nah, B berarti lebih besar. Lalu contoh yang ketiga, jadi 2X lebih besar sama dengan 3 ditambah 2X. Nah, ini juga merupakan pertidaksamaan linear karena memuat lebih besar sama dengan dan memiliki satu variabel yaitu variabel X. Kemudian contoh yang keempat, D, 4Y ditambah 2 lebih kecil sama dengan 2Y ditambah 1. Ini juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memuat lebih kecil sama dengan dan memiliki satu variabel. Nah, yang bukan PTLSP itu adik-adik, X kuadrat lebih besar 5. Ini bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena si variabel X ini memiliki pangkat tertingginya adalah 2, sedangkan di sini syaratnya adalah pangkat tertingginya adalah 1. Baru contoh soal yang kedua, jadi X kuadrat ditambah A lebih besar sama dengan 2. Nah, di sini sudah memiliki dua variabel yaitu variabel X dan variabel A. Berarti bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Lalu yang selanjutnya, X ditambah Y lebih besar 5, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena jelas-jelas di sini sudah memuat dua variabel yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian yang nomor 4 tadi, X lebih besar sama dengan 2Y. Nah, ini juga bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel karena memiliki dua variabel X dan variabel Y. Nah, kira-kira sampai sini mengerti deh? Oke, mengerti ya. Lanjut di sini kita akan membahas juga kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Kalimat tertutup atau pernyataan merupakan kalimat yang memiliki nilai-nilai kebenaran. Nah, nilai kebenaran ini bisa bernilai salah dan bisa bernilai benar. Nah, contohnya, yang pertama, 7 tambah 3 sama dengan 10. Nah, ini bernilai benar, jadi ini merupakan kalimat tertutup. Nah, kemudian 8 tambah 2 sama dengan 11. Ini merupakan kalimat tertutup, walaupun 8 tambah 2 adalah 10. Ini kebenarannya salah. Tapi ini merupakan kalimat tertutup, ya, Dek. Baru yang ketiga, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini jelas-jelas sudah benar, ya, Dek. Ini merupakan kalimat tertutup. Nah, yang keempat, Jokowi adalah presiden pertama Indonesia. Ini adalah pernyataan yang salah, tapi ini merupakan kalimat tertutup, ya, Dek. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum tentu dapat ditentukan kebenarannya. Belum tentu. Oke, contohnya, jadi 3 ditambah M sama dengan 5. Nah, perhatikan. Nah, ini merupakan kalimat terbuka karena si M ini, nilai M ini belum dapat ditentukan.
Kira-kira begitu ya, Dek. Selanjutnya 2Y ditambah 3 sama dengan 5Y ditambah 2. Ini juga merupakan kalimat terbuka karena si Y-nya belum dapat kita tentukan nilainya berapa. Baru soal yang ketiga, 3Y lebih besar sama dengan 2Y ditambah 7. Nah, ini juga merupakan kalimat terbuka karena kita juga belum dapat menentukan nilai Y-nya berapa. Oke, adik-adik sampai sini paham lah ya, Dek? Oke, lanjut kita ke stop himpunan penyelesaian atau HP. Nah, pengertian dari himpunan penyelesaian ini ya, Dek. Himpunan semua pengganti dari variabel pada kalimat terbuka. Nah, perhatikan kalimat terbuka. Himpunan pengganti si variabel inilah, Dek, yang membuat kalimat tersebut menjadi benar. Nah, di sini tujuan dari himpunan penyelesaian ini kita akan disuruh mencari variabel ini nilainya berapa sih gitu kan. Gitu ya, Dek. Contohnya abang buat 2 ditambah Y sama dengan 10. Nah, di sini kita akan mencari nilai si Y. Oke? Nah, cara mudahnya itu, variabel di sebelah kiri dan nilai angka ini ke ruas kanan. Ini merupakan ruas kiri dan ini merupakan ruas kanan ya, Dik. Nah, berarti kalau si Y-nya di ruas kiri, berarti si Y-nya masih tetap di ruas kiri ya, Dik, sama dengan. Nah, tulis dulu 10 aja, Dik. 10. Oke. Nah, si 2-nya kita pindahkan karena dia kan bilangan, bukan variabel. Kita samakan dia, kita gabung dia ke si 10 ini karena sama-sama merupakan angka suatu bilangan ya, Dik. Nah, maka Y sama dengan 10. Pindah yang dulunya dia positif, ketika dipindahkan dia akan berubah tanda menjadi negatif 2. Maka Y sama dengan 10 kurang 2 adalah 8. Maka HP-nya adalah 8. Nah, kalau abang buat ke garis bilangan, satu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, disinilah himpunan penyelesaiannya. Jadi, nah selanjutnya contoh soal nomor 2 ya. Jadi, kita bahas, misalkan ada soal 3 ditambah 2Y lebih besar sama dengan Y ditambah 10. Nah, perhatikan. Tujuan di sini adalah untuk mencari himpunannya. Sedangkan himpunan penyelesaian itu mencari nilai variabel pada kalimat terbuka. Ini kan baru kalimat terbuka. C-nya itu belum dapat kita tentukan berapa. Jadi tujuan HP itu untuk mencari nilai C ini. Dengan cara, tadi kan abang bilang, yang dia merupakan variabel di sebelah kiri atau di ruas kiri, dan yang angka di sebelah kanan atau di ruas kanan. Oke deh, berarti yang variabel di sini adalah yang satu suku adalah si 2Y. Nah, si Y ini masih di sebelah kanan. Kita pindahkan ke ruas kiri, berarti dia akan berubah tanda. Yang dulu yang positif, dia akan menjadi negatif. Negatif Y lebih besar sama dengan. Nah, tadi kan udah sepakat kita bahwasannya yang angka di sebelah kanan. Si 10 ini sudah berada di sebelah kanan. Berarti kita tulis kembali 10. Nah, di sini masih ada 3 di ruas kiri. Kita pindahkan ke ruas kanan ya, Dek. Berarti berubah tanda yang dulunya positif, dia akan berubah menjadi negatif. 10 kurang 3, 2Y kurang Y adalah Y lebih besar sama dengan 10 kurang 3 adalah 7. Nah, kita buat ke garis bilangan ya, Dek. Nol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, karena lebih besar sama dengan, dia akan di penuh
Dan karena lebih besar berarti arah ke kanan. Nah, inilah daerah asetnya, himpunan penyelesaiannya. Maka HP sama dengan 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya. Oke, sekianlah video yang sudah kita bahas tentang materi persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel ini, adik-adik. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.